Abiasa, Adlia, Ahmad Jibril, Alisha, Anaya, Anissa, Ana Alkafunisa, Ana Miratunisa, Ashifa Aulia. Izin ya, Ayunisa, Bilkis Maya, Eka Puji, Erlinda, Hafiza, Ilza, Intan Maharani, Isnaini Nur Kamila, Izati Amalia, Lutfi Nur Fadila, Mikaila Harimurti, Muhammad Anani, Muhammad Fahri, Naila Filova, Putri Anissa, Syahida Mutia, Syifa Aulia, Tiara Suci, Risha Emilia, Ulil Khairia, Wahyudi, Zainul Rofi. Ya, Zainul. Ya, oke. Sebelum Ibu memulai materi hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Ya, ada yang tahu materi kita sebelumnya adalah tentang apa materinya? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Kehidupan sosial. Iya, tentang kehidupan sosial. Apa arti dari kehidupan sosial itu? Ada yang tahu tentang kehidupan sosial adalah?
Kilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Mau liburan gratis? Saatnya Fresh di Fresh Break. Dapetin kesempatan menang liburan dan ribuan hadiah lainnya. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Red aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Pangan atau makanan, pandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi.
Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat ditangguhkan pemenuhannya atau kebutuhan tidak mendesak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi atau tidak dapat ditunda-tunda. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan masa datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Fitness adalah kebutuhan jasmani. Dengan fitness, tubuh kami selalu sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selamat datang, selamat berbelanja. Lanjut dong. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, sikat gigi, handuk, pakaian, atau mobil. Sekilonya 13.000 aja, Nak. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, jembatan, jalan, sekolah, dan pasar. Semoga bermanfaat. Ya, baik, itu adalah video pembelajaran tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian tulis di buku kalian ya. Pertanyaan yang pertama adalah, ya ditulis di bukunya. Sudah siap? Oke. Pertanyaan
yang dimaksud dengan kebutuhan hidup? Sudah? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Sudah? Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Ya, sekarang tulis jawabannya. Nanti yang sudah bisa menjawab langsung tunjuk tangan ya kepada ibu. Ya kan, dari sekarang kalian bisa melihat dari buku modul dan harus dari ibu. Kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Lihat aja kali ya. Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Pangan,
atau makanan, kandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat ditangguhkan pemenuhannya atau kebutuhan tidak mendesak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi atau tidak dapat ditunda-tunda. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan masa datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Fitness adalah kebutuhan jasmani. Dengan fitness, tubuh kami selalu sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selamat datang, selamat berbelanja. Lanjut dong. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, sikat gigi, handuk, pakaian, atau mobil. Sekilonya 13.000 aja, Nak. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, jembatan, jalan, sekolah, dan pasar. Semoga bermanfaat. Ya, baik, itu adalah video pembelajaran tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, setelah kalian melakukan menyaksikan video ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian.
kalian tulis di buku kalian ya. Pertanyaan yang pertama adalah, ya ditulis di bukunya. Sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidup? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidup? Sudah? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Sudah? Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Ya. Sekarang tulis jawabannya. Nanti yang sudah bisa menjawab langsung tunjuk tangan ya kepada Ibu. Kerjakan dari sekarang. Kalian bisa melihat dari buku modul dan dari Ibu. Ya, siapa yang bisa jawab? Sebutkan namanya. Ya, Hafiza. Pertanyaan nomor 1, soalnya dibacakan dan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidup? Ya. Kebutuhan hidup adalah setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Baik. Kemudian soal nomor 2. Ya, yang bisa menjawab soal nomor 2? Snaini Nur Kamila sudah? Jadi kalau sudah ada yang jawab nomor 2, kalian bisa nyari nomor 2. Ya.
manusia membutuhkan mengapa manusia membutuhkan Iya. Tuhan? Karena manusia adalah makhluk yang tidak cepat puas akan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, baik. Jawabannya tepat sekali. Kemudian untuk soal nomor 3. Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Kira-kira apa ini? Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Siapa yang bisa jawab? Iya, bisa manusia akan mengalami kekurangan karena dalam kehidupan kita sehari-hari kebutuhan manusia itu wajib dipenuhi, terutama adalah kebutuhan primer yaitu tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Baik, di sini Ibu ada sebuah gambar. Nanti Ibu akan membagikan sebuah kelompok. Kita mulai berhitung dulu. Oke, Ibu akan membagi 6 kelompok, berhitung dari 1 sampai 6, begitu juga selanjutnya. Paham? Dari sini. 1. Enggak, bukan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ya, diulangi. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang Ibu minta yang nomor 1 gabung ke kelompok 1, nomor 2 gabung kelompok 2, 3, dan begitu seterusnya sampai dengan 6. Ya, 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5, 6. Satu di sini, nah, ayo 2 di sini, 2 di belakang, 2 di belakang, 2 di belakang, 3 di sini, 4 di situ, 5 di situ. 6 ya, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 di sini, nah, 3 di sini. Ya, 3 di sini, 4 di belakang, 4 di sana. 5, 6. 5 di situ, 6 di sebelah sana. 4 sini, 4 sini kan. Sini. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, baik. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di situ nanti kalian berdiskusi. Nah, dari gambar tersebut kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ini termasuk kebutuhan apa? Paham ya? Ya, Ibu bagikan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
manusia memiliki Iya. Tuhan? Karena manusia adalah makhluk yang tidak cekap puas akan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, baik. Jawabannya tepat sekali. Kemudian untuk soal nomor 3. Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Kira-kira apa ini? Bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Siapa yang bisa jawab? Iya, bisa manusia akan mengalami kekurangan karena dalam kehidupan kita sehari-hari kebutuhan manusia itu wajib dipenuhi, terutama adalah kebutuhan primer, yaitu tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Baik, di sini Ibu ada sebuah gambar. Nanti Ibu akan membagikan sebuah kelompok. Kita mulai berhitung dulu. Oke, Ibu akan membagi 6 kelompok, berhitung dari 1 sampai 6, begitu juga selanjutnya. Paham? Dari sini. 1. Enggak, bukan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ya, diulangi. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang Ibu minta yang nomor 1 gabung ke kelompok 1, nomor 2 gabung kelompok 2, 3, dan begitu seterusnya sampai dengan 6. Ya, 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5, 6. 1 di sini, 6. Ayo, 2 di sini, 2 di belakang, 2 di belakang. 2 di belakang, 3 di sini, 4 di situ, 5 di situ. 6 ya, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 di sini, 3 di sini. Ya, 3 di sini, 4 di belakang, 4 di sana. 5, 6. 5 di situ, 6 di sebelah sana. 4 sini, 4 sini kan. Sini. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, baik. Nanti Ibu akan memberikan KPD. Nah, di situ nanti kalian berdiskusi. Nah, dari gambar tersebut kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ini termasuk kebutuhan apa? Paham ya? Ya, Ibu bagikan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
Balikin. Boleh ya sama. Abis kan. Woi, pinjam tipek woi. Woi, Epi. Woi, tipek woi. Oh, pelitnya. Percaya lagi gue begini lu. Wow, ya udah bener dong. Bi, lihat kamera Bi. Cekring. Oh, pelit. Orang gua udah ya. Balikin. Anjir apa lu? Biasa bilik. Hapus aja nama Liri. Yang tadi display namanya dicoret apa biarin, Bu? Iya dong. Tulis aja. Gabung aja kalau sini. Sudah selesai belum? Udah nama. Tapi gua gede amat. Yang kecil ya. Siapa sih garing beda? Apa ini? Yang kali ini. Wow. Kebanyakannya Apa sih? Coba belajaran dulu peraturan. Ini mah caranya. Nomor siji sama siji. Itu individu barang. Topiknya tadi apa tadi? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa manusia? Nah, terus ini kebutuhan apa? Hidup manusia. Iya nak? Kebutuhan hidup manusia aja. Di sini ada 6 gambar, ya. Ada gambar pakaian, makanan, tempat tinggal, tempat ibadah, kemudian itu tempat rekreasi ya, gambar yang kelima. Ya, Ya, pantai. Kemudian yang keenam adalah orang berobat. Nah, itu termasuk dari kebutuhan apa? Kemudian kalian jelaskan. Hah? Ini Ada di buku kan? nggak ada lah. Ada. Bu, ini merah. Oh, alah. Ini loh. Nggak ada. Sini. Ini ya. Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Wah.
misalnya pakaian iya weh kebutuhan primer pakaian itu Boleh. ya mau sporty tapi weh Cip, nomor satu itu yang pakaian itu primer. Berarti ini sekunder ini pada itu udah sih Hasil diskusinya ditulis di LKPD-nya ya. Hasil diskusi kali ini ditulis di LKPD. mau tuh bisa sini Masih primer. Kalau pakai kakinya tahu nggak? langsung primer Sininya kayaknya sama nggak pakai nama satu bener ya pakaian. ini alat kebahagiaan dulu kebutuhan karena hiburan nah ini nomor pantai sekunder yang pantai itu Ka'bah nih lihatin kalau primer itu beda-beda seragam ini keren Sendiri. emang ada tiga doang Itu rekreasi sampai jam 11 ya. istirahat ya Bang? Bukan istirahat Iya, ya ya, biasanya kita waktu belajarnya hari ini jam 11. Daripada kalian nanti kembali lagi. Terus nanti diskusinya dulu, nanti dia selesai langsung Ibu kak. senang gambarnya. ambil tipek dulu Gue baru mending. ambil tipek dulu cepet Wih, tipek dulu sih. Ada yang sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai langsung di sana terus nanti presentasi ke depan ya nak. cintanya ini yo Tinggalin
Balikin. Mulai ya sama. Habis kan? Woi, baik woi. Woi, Epi. Woi, tim Ek woi. Oh, pelitnya. Jangan percaya lagi gue menjadi lo. Wow, ya udah bener dong. Bi, lihat kamera Bi. Cekring. Oh, pelit. Orang gua udah ya. Balikin. Anjir nama lu. Biasa bilik. Hapus aja nama Liri. Yang tadi di spend namanya dicoret apa biarin, Bu? Iya dong. Tulis aja. Gabung aja kamusnya. Sudah selesai belum? Udah nama. Itu gede amat. Dan kecil dia. Apa ini? Yang kali ini. Wow. Kebanyakannya apa sih? Coba belajaran dulu peraturan. Ini macaranya. Nomor 1 sama nomor 1. Itu individu barang. Topiknya tadi apa tadi? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa manusia? Nah, terus ini hasilnya. Kebutuhan apa? Hidup manusia. Iya nak? Kebutuhan hidup manusia aja. Di sini ada 6 gambar, ya. Ada gambar pakaian, makanan, tempat tinggal, tempat ibadah, kemudian itu tempat rekreasi ya, gambar yang kelima. Ya, Pantai. Kemudian yang keenam adalah orang berobat. Nah, itu termasuk dari kebutuhan apa? Kemudian kalian jelaskan. Hah? Ini Ada di buku kan? nggak ada lah. Ada. Bu, ini merah. Oh, alah. Nggak ada. Wih, Ada.
kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Wah, sekolah misalnya. Kayak iya weh. Kebutuhan primer pakaian itu. Boleh. Sporty tapi satu itu yang pakaian itu primer. Berarti ini sekunder ini pada itu udah sih Hasil diskusinya ditulis di LKPD-nya ya. Hasil diskusi kali ini tidak LKPD. mau tuh bisa sini masih primer langsung primer sininya sama satu sekunder pakaian bagian kebutuhan karena hiburan. Nah ini nomor pantai yang pantai itu Ka'bah. Lihat kalau primer itu beda-beda seragam. Ambil tipek dulu, cepet. Wih, tipek dulu sih. Ada yang sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai langsung lanjut sama maju presentasi ke depan ya, Nak. Ditanyain yo. Tinggalin bawahnya bisa. Apa ini? Orang betul TV. Hai jelek. Harus menguatkan.
Udah dicoret aja langsung. Mana tutupnya? Ayo sini. Nah, sudah gini aja. Kita kamera. Udah nih, woi. Wih. Ini cowok jelek amat tulisan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pula ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengingat keinginan manusia yang berarti sangat berharga, maka disimpulkan 1. Kebutuhan primer, yang berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder, yang berupa majalah dan TV. 3. Kebutuhan tersier, yang berupa mobil atau rumah mewah. 4. Kebutuhan rohani, yang berupa kebutuhan hiburan, alat atau tempat ibadah, sumber pengobatan, serta pengetahuan. Ya, baik. Ada yang ingin menanggapi tentang hasil diskusi dari kelompok 2? Jika ingin bertanya, silakan bertanya. Kayaknya ini Tapi nggak paham. Mana woi? Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ini tutupnya. Ini tutupnya. Ya. Baik, kami dari kelompok yang menjawab. Ya, siswa bisa menjawab? Ya.
manusia memiliki kebutuhan. Ya, bagaimana dengan kelompok 4? Sudah jelas? Ya, jelas ya? Jelas. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, yang ketiga bisa yang ini. Sekian dari kami. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 atau kelompok siapa lagi yang bisa? Maju, sudah siap? Assalamualaikum. Ini jawab ya. Kita presentasikan tentang kebutuhan manusia. Anggap aja kita manusia. Kita adalah orang ada. Yang suka jawab. Ketuanya mana? Oh, kira yang pari. Ya, Yang udah daripada aku saya naik nomor mana ya? Jadi bisa menjelaskan panjang lebar. Tidak bisa Ibri Ya, silakan. Nah, lagi ini. Makanya buka pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin Ya, yang lainnya dengarkan. Satu, pakaian. Pakaian adalah kebutuhan primer bersifat sandang. 2, makanan. Makanan juga kebutuhan primer tapi bersifat aman. Wow. Tidak, tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer bersifat aman. Tempat ibadah adalah kebutuhan aman. Sini aja yang masih 5. Rekreasi. Tempat rekreasi adalah kebutuhan sekunder karena berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. 6 adalah kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan primer karena kebutuhan primer bersifat ada lima sifat. Nah, satu tanya pertanyaan kenapa kesehatan bisa primer? Silakan. Tanya siapa?
Aktivitasnya kebutuhan berdasarkan aktivitasnya terdiri atas kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Primer kebutuhan yang berkaitan dengan berhasil mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan akan pakaian, seragam, buku alat sekolah, untuk dan jasa guru. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka ia akan dipercaya sebagai seorang siswa. Jika kebutuhan yang terkait dengan usaha pertahanan sosial dan keluargaan bagi siswa sekolah, kebutuhan akan sangat hiburan seperti majalah, televisi, kopi, jaket, kebutuhan jajan. Jika sudah terpenuhi, maka siswa tersebut akan sudah merasa bahagia. Pindah aja ke depan. Ya. Baik, kami dari nomor yang menjawab. Ya, siswa bisa menjawab? Ya. Ya, bagaimana? Bila jawab paham? Jelas? Ya, jelas? Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, jika tidak langsung ditutup. Kita langsung ke kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Ya, silakan di depan. Kelompok selanjutnya. 300 kilogram. 300 kilogram. Yang lainnya tenang ya, mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia merupakan yang juga termasuk kebutuhan hidup manusia. Pakaian termasuk ke dalam kebutuhan primer. Begitupun makanan dan juga tempat tinggal. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan kehidupan secara layak. Ibadah termasuk dalam kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga atau mental berfungsi dengan baik. Begitupun rekreasi. Anggap aja kita mbak, aja kita Kesehatan jasmani serta kesehatan termasuk dalam kebutuhan hidup. Jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi dan membangun manusia. Sekian dari kelompok 3 saya. Siapa tahu ada yang bertanya? Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami silakan. Enggak, satu aja, dia silakan. Nomor 2. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Ya, bagaimana dengan kelompok 4? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, yang tidak bisa diri. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk siap. Ya, Bu, masuk jawab. Wakilnya yang pari. Yang udah daripada aku saya kayak ngomong jadi jam kamu menjelaskan tentang itu. Jadi Hybrid bro. ya, nah lagi Makanya buka pilihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ya, yang lain didengarkan. Satu, pakaian. Pakaian adalah kebutuhan primer bersifat sandang. 2. Makanan. Makanan juga kebutuhan primer tapi bersifat aman. Wow. Tidak, tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer bersifat aman. Tempat ibadah adalah kebutuhan aman. Sini aja yang masih 5. Rekreasi. Tempat rekreasi adalah kebutuhan sekunder karena berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. 6 adalah kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan primer karena kebutuhan primer bersifat ada lima sifat. Nah, satu tanya pada Anda, kenapa kesehatan bisa primer? Silakan. Tanya siapa? Sudah selesai diskusinya? Sudah, ya. Jika ingin bertanya, punya teman, siapa yang bertanya? Ya, Siva. Karena termasuk dalam sifat primer. Semua jelas ya. Baik, Ibu akan perbaiki ya. Kesehatan itu adalah termasuk dari kebutuhan kebutuhan rohani. Ya, jadi seperti ibadah, rekreasi dan kesehatan itu merupakan kebutuhan dari rohani. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas ya? Tutup, bisa ditutup langsung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kelompok siapa lagi yang ingin maju depan? Ya, Ismaili dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih biar. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia adalah setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi 4 macam, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kebutuhan berdasarkan aktivitasnya, terdiri atas kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Primer, kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan akan pakaian, seragam, buku alat sekolah, laptop, dan jasa guru. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka ia akan dipercaya sebagai seorang siswa. Jika kebutuhan yang terkait dengan usaha penciptaan atau penambahan bagi siswa sekolah, kebutuhan akan sangat berbeda. Hiburan seperti majalah, televisi,
aja ke depan. Yang penting bukunya ya. Pindah ke depan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada bertanya? Pindah ke sini nak. Oi. Kenapa alasannya? Ya, baik. Ada pertanyaan, apakah intinya semua kebutuhan dapat kita penuhi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena semua kebutuhan itu tidak bisa dapat langsung dipenuhi. Karena misalnya itu sesuai dari pendapatan masing-masing semua orang, kebutuhan seseorang berbeda. Misal kayak tersier, ya, itu termasuk kebutuhan barang mewah. Apakah semua orang mampu untuk membeli barang mewah seperti mobil? Tidak. Jadi itu termasuk dari apakah semua kebutuhan tidak terpenuhi? Jawabannya adalah tidak. Karena pendapatan seseorang adalah berbeda-beda. Paham? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah jelas? Ya, baik. Kalau udah kita tunggu bisa. Baik, akan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bisa. Ya, tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu nah ya. Aska, nanti kan ibu mau ada game. Nanti kamu sorotin ya, misalkan nanti. Ini boleh aja. Duduk di tempat duduk masing-masing. Atau itu nanti. Oke, baik. Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ibu ada gambar. Ada yang gambar pertama adalah ya, gambar pertama adalah gambar buku dan gambar kedua adalah gambar handphone. Nah, dari sini mana menurut kalian yang memang benar adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuan pemenuhan kebutuhan yang hanya bersifat kepuasan. Jadi paham ya dari dua gambar tersebut? Ada buku yang memang benar-benar kebutuhan dan handphone adalah sebuah keinginan. Selanjutnya, nah, ukuran kebutuhan dapat didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingannya. Jadi antara kebutuhan sama keinginan itu harus seimbang. Selanjutnya adalah, nah, skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat suatu kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Jadi kebutuhan kita sehari-hari itu harus menyesuaikan dengan penghasilan kita. Tidak boleh melampaui dari penghasilan sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan yang pertama itu dibagi menjadi intensitas, yang kedua dibagi menjadi sifatnya, ketiga dibagi menjadi waktunya, dan keempat adalah dibagi menjadi subjeknya. Kalau intensitas itu dibagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, contohnya adalah kalau primer adalah kebutuhan wajib dipenuhi, misalnya seperti tadi adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau sekunder itu kebutuhan yang hanya pelengkapnya, misalnya kayak televisi, kemudian apa lagi? Ya, handphone dan lain sebagainya. Kalau tersier itu adalah kebutuhan barang mewah, misalnya seperti mobil, perhiasan, ya. Kemudian nah di sini, nah ini, nah kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok yang
apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu disebut juga kebutuhan tambahan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Misalnya di sini ada kulkas, selanjutnya jam tangan, lemari, dan televisi. Kemudian kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya yang termasuk dari tersier disebut juga sebagai kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Misalnya di sini ada mobil mewah, kemudian kapal jet, kemudian pesawat jet, ada apa? Mobil liar. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama adalah jasmani, kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Nah, kebutuhan ini bersifat dari materi. Misalnya adalah kalau kita lapar kita makan, kemudian kalau kita sakit kita minum obat. Dan ini adalah kebutuhan jasmani, adalah misalnya berolahraga. Kemudian kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi maka akan merasa puas, aman, dan tenang. Misalnya ada apa aja contohnya di sini? Liburan, kemudian mengaji, selanjutnya menonton televisi. Ya, selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, di sini ada kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak diperlakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik dan akan keberlangsungan hidupnya juga tidak akan berjalan dengan lancar. Misalnya kalau saat kalian lapar, kalian akan makan. Kalian sakit, kalian harus minum obat. Nah, itu termasuk dari kebutuhan sekarang. Kalau kalian sakit, apa kalian minum obatnya nanti bisa tidak? Jadi itu memang harus sekarang untuk dipenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu masa yang akan datang. Nah, kebutuhan manusia yang paling dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang, yaitu pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Misalnya adalah menabung dan investasi. Selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Misalnya makan, minum obat, dan kebutuhan untuk membeli mobil. Kemudian ada kebutuhan menurut kelompok. Nah, sering disebut juga sebagai kebutuhan kolektif, kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Misalnya di sini ada apa? Jalan raya. Selanjutnya sekolah. Ada sekolah, ada rumah sakit, kemudian ada apa lagi? Pasar. Ya, kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia itu semuanya tidak sama ya, bisa berbeda-beda. Ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis
Kemudian pendapatan seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan. Misalnya orang yang berpenghasilan tinggi, otomatis kebutuhan juga akan tinggi. Kalau penghasilannya rendah, maka kebutuhan juga akan berbeda. Selanjutnya adalah status sosial, dan yang terakhir adalah selera. Selera di sini misalnya ada yang seleranya pakai baju misalnya gamis, ada yang selera pakai baju jeans. Nah itulah yang mempengaruhi kebutuhan orang berbeda. Paham sampai di sini? Paham. Baik, terima kasih. Ini berapa orang tadi? 10 orang. 10 orang baris mengajar. 10. Ini 30. Ini bukan 20 kan cuma? Ya ada 10. Satu barisan 10 ke sini, satu barisan 10 ke sini. Di sini ada lagi. Ya udah nggak apa-apa. Basing aja yang ada. Ini cowok, ini cewek. Yang cowok, nggak apa-apa. Iya, iya. Bilang, nggak apa-apa. Ya. Ya, ice breakingnya adalah, nah nanti yang di belakang ibu akan memberikan kata-kata. Nah kalian membisikkan dari teman ke depan sampai dengan selesai, paham? Ya. Mulai dari belakang. Tapi kamu bisikin ke depannya ya. Apa ini? Dikit aja sih, jangan panjang-panjang. Jangan. Nanti. Belakang. Ini semua. Panjang nggak? Panjang. Ya, mulai bisikan ke temannya sampai ke depan. Adi ini nggak bakal Adi ini nggak bakal Dengar dulu Isati. Ya, maju ke depan ya. Ya. jangan. Ya, coba Siva maju ke depan. Apa kata-katanya? Kemudian yang paling belakang tadi siapa? Jibril, maju ke depan. Apa kata-katanya? Ya, kemudian Adri.
dari kebutuhan ya, Bu? Iya. Mungkin sampai hari ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang kelangkaan. Jadi nanti saat minggu depan Ibu masuk lagi, Ibu harapkan sudah mempelajari materi tentang kelangkaan. Kalian pelajari. Jadi saat Ibu masuk, kalian bisa sudah sedikit memahami tentang materi kelangkaan. Ya.